kelompok yang bisa presentasi, akan saya pilih secara random. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kembali perkuliahan ekonomi pembiayaan kesehatan. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan universal health coverage. eh, Sering digadang-gadang UHC gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan UHC? Apakah betul gitu misalnya ketika UHC itu didefinisikan sebagai orang bawa KTP ke layanan kesehatan terus dilayani pengobatan gratis, apakah itu UHC gitu ya? Nah, ini perlu pemahaman dari kita semua. Dan untuk mencapai UHC itu bukan karena sebuah negara itu terlalu kaya, bukan karena sebuah negara itu terlalu sumber dayanya melimpah, enggak gitu. Tapi menggunakan strategi pembiayaan yang tepat, strategi pembiayaan yang efektif dan efisien. Karena kalau tidak ada strategi, seberapa kaya pun negara kita, uang itu akan habis. Mengingat masalah kesehatan itu nggak pernah selesai, ada aja masalahnya. Jadi apa namanya? Pada sesi kali ini kita akan membahas dulu sebetulnya pembiayaan kesehatan yang baik itu seperti apa, dan kemudian kita kaitkan dengan apakah pembiayaan kesehatan yang baik bisa menunjang untuk tercapainya universal health coverage. So, apa itu pembiayaan kesehatan? Banyak textbook yang mendefinisikan terkait dengan pembiayaan kesehatan, dan bisa jadi berbeda-beda gitu ya definisinya. Tapi most of the teks yang ada itu dia mendefinisikan pembiayaan kesehatan sebagai bagian dari fungsi pembiayaan kesehatan gitu ya. Nanti akan saya bahas apa itu fungsi pembiayaan kesehatan. Nah, oleh karena itu saya mengambil apa namanya pengertian pembiayaan kesehatan yang terlepas dari fungsi pembiayaan kesehatan gitu. Karena itu dua hal yang berbeda antara definisi dengan fungsi. Maka pembiayaan kesehatan definisinya adalah besarnya dana yang harus tersedia untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan upaya kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu individu maupun kelompok. Artinya, em, pembiayaan kesehatan itu merupakan sebuah em, apa ya, bisa dibilang kalau berdasarkan definisi ini adalah output akhir. Output akhirnya apa? Output akhirnya ya dananya tuh ada gitu ya, cukup untuk digunakan, dialokasikan, dimanfaatkan untuk upaya kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperuntukkan oleh individu, bisa oleh perorangan, bisa oleh kelompok kelompok masyarakat atau masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, biasanya pembiayaan kesehatan itu eh, secara pendek gitu ya, target utamanya adalah memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi, pembiayaan kesehatan yang benar itu harus menjamin masyarakat itu bisa menggunakan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa memperoleh kesulitan finansial yang berarti. It means masyarakat mau menggunakan layanan kesehatan, bagaimanapun kondisi mereka, itu mereka bisa. Jadi nggak sekedar gratis, sehingga em, misalnya gitu ya, sebuah daerah memiliki kebijakan bahwa KTP aja nggak perlu anggota BPJS aktif bisa berobat, itu belum tentu masuk gitu ya ke dalam definisi universal health coverage. Kenapa? Karena ya berobatnya gratis, tapi dia mungkin nggak punya uang gitu ya untuk untuk jalan dari rumahnya ke layanan kesehatan karena jauh jaraknya.
Jadi percuma juga kalau kita bilang universal health coverage gratis, tapi fasilitas kesehatannya minim. Orang mau berobat, misalnya nggak ada. Contoh gitu misalnya, jangankan di daerah-daerah daerah-daerah yang jauh gitu ya, di di tempat lahir saya aja di Subang gitu ya, ibu saya kena autoimun susah aja cari eh remato, dokter yang apa penyakit dalam remato susah. Jadi mau nggak mau harus ke Bandung terus tiap tiap bulan. Dan tidak semua orang gitu kan punya apa istilahnya itu eh sumber daya gitu kan untuk bolak-balik rutin sebulan 2 kali 3 kali dari rumah ke Bandung gitu kan. Apalagi daerah-daerah yang jauh gitu, yang di luar Jawa yang tenaga kesehatannya minim, sehingga nggak sesimpel membawa membawa KTP terus kita mendapatkan layanan kesehatan nggak berbayar, nggak sesimpel itu gitu ya. Ketika kita berbicara masalah pembiayaan kesehatan yang ujungnya adalah mencapai universal health coverage. Di sini harus skema pembiayaan yang digunakan itu harus bisa memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan itu mudah bagi masyarakat dan aksesnya juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga ada 3 prinsip. Yang pertama adalah dananya cukup. Jadi penting gitu ya. Jangan kita membuat sebuah keputusan, tapi kita nggak ngukur visibilitasnya. Dananya ada apa enggak gitu. Ya percuma gratis, tapi kalau misalnya karena dananya nggak ada, akhirnya nggak semua layanan dibelikan kepada masyarakat. Jadi menjadi bahkan malah menjadi tidak etis gitu ya. Gratis, tapi ternyata nggak ada obat-obatannya nggak ada, nggak kebeli karena nggak punya uang. Lebih baik selected gitu. Lebih baik memilih karena nggak semua orang juga mesti di cover oleh negara gitu kan. Dipilih aja yang orang-orang yang nggak mampu dengan kriteria yang pas gitu ya. Eh, cross checknya berlapis dibandingkan dengan kita membuat sebuah program universal yang massal dan ini bisa jadi membawa masalah kalau kemampuan fiskal kita berkurang. Yang kedua adalah penyebaran dana yang adil. Artinya dana yang dialokasikan tuh harus lebih banyak diberikan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Jadi bagi rata itu bukan adil. Let's say pembagian anggaran kesehatan di Jakarta dengan di beberapa daerah itu dipukul rata aja. Misalnya alokasi BPJS itu 100 triliun gitu kan. Dibagi aja gitu. Eh, 38 provinsi. Nah, itu tidak adil. Kenapa? Karena masalah dan kompleksitas masalah kesehatan di setiap daerah beda-beda dan mestinya em, budget itu lebih banyak dialokasikan ke daerah yang memiliki kompleksitas masalah kesehatan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah efektif. Jadi jangan sampai kita membayar layanan kesehatan yang sesungguhnya tidak efektif, nggak jelas ininya, cost effectiveness-nya. Let's say misalnya seperti ada beberapa, nih yang paling rame gitu ya, sempat gitu mantan Menkes kita punya punya prosedur prosedurnya disebut cuci otak gitu kan. Nah itu kan banyak dikritisi oleh dunia kedokteran karena belum memenuhi kualifikasi evidence based medicine. Di sisi lain biaya yang diperlukan untuk melakukan intervensi tersebut juga besar gitu kan. Sehingga ini nggak bisa diterapkan di sebagai salah satu prosedur yang ditanggung oleh JKN. Kenapa? Karena efektivitasnya belum terbukti. Kalau kita bicara studi efektivitas, maka kita harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan juga valid gitu ya, dan independen. Jadi tidak ada konflik kepentingan. Itu bisa mungkin Kak, di untuk digali efektivitasnya ya dilakukan saja uji klinis
bertahap semua gitu ya. Dalam artian semua semua intervensi yang ada itu kan sudah teruji ya secara klinis dan mereka merupakan efektif. Tapi walaupun sudah teruji efektif, misalnya ada pengobatan tertentu yang intervensinya itu belum tentu berhasil gitu dan masih menerka-nerka. Nah, ini tidak seyogianya tidak tidak dibayari oleh JKN gitu ya. Mungkin makanya itu mungkin prosedur prosedur apa eh yang dikenal sebagai cuci otak itu tidak masuk JKN karena secara evidence based medicine belum ajak gitu ya. Kita perlu make sure bahwa intervensi yang dibayar itu adalah intervensi yang ajak secara evidence based medicine. Pernah juga gitu kan rame isu apa ya dulu ya Pak, siapa lupa peneliti yang lulusan Jepang tuh yang kanker Warsito. Itu juga sama gitu kan. Dianggap alatnya itu bisa bisa menyelesaikan masalah kanker dan lain-lain. Orang kita kalau dibakar nasionalisme mendukung gitu kan. Soalnya ya to be honest gitu kan, kita terlalu banyak yang toxic nationalism tanpa berpikir realistis gitu. Misalnya kayak apa kayak bahan bakar Bobby Boss gitu kan. Itu termasuk ya menurut saya dia dia kan menggunakan sentimen nasionalisme untuk narik padahal kan nggak terbukti juga gitu kan. Udah dihitung sama ahli-ahli energi gitu, jerami itu bisa menghasilkan berapa energi sih? Dengan energi segitu apa kuat gitu ya untuk menggerakkan eh mesin itu kan ada hitung-hitungan yang nggak ngasal gitu kan. Nah, banyak gitu ya di kita gitu fenomena-fenomena seperti itu gitu. Sehingga jangan mudah kita terpancing oleh apa ya istilahnya isu-isu nasionalisme yang eh, sebetulnya bukan pseudoscience gitu ya, bukan betul-betul science, tapi dibungkus oleh isu nasionalisme. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan evidence base. Sudah sudah terbukti, sudah terimplementasi, sudah dilakukan uji klinis gitu ya. Uji klinis itu kan panjang ya tahapannya ya. Panjang tahapannya mulai dari eh, in vitro, in vivo, kemudian ke manusia aja 3 tahap gitu ya. Uji klinis tahap 1, 2, 3 dan lain-lain. Setelah uji klinis juga ada evaluasi, pemantauan. Jadi panjang ininya apa namanya prosesnya. Kalau udah mulai proses itu, baru kita bisa klaim sebagai evidence base. Nah, bagaimana apa goal akhir dari sistem pembiayaan kesehatan itu? Jadi sistem pembiayaan kesehatan itu kan dibuat. Kebetulan kita sistem pembiayaan kesehatannya misalnya ada dua dua kanal gitu ya. Kanal pertama adalah untuk layanan kuratif rehabilitatif itu masuknya ke dalam sistem JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. eh Mekanismenya gitu kan ada iuran dan segala macamnya lah. Dan yang kedua adalah misalnya pembiayaan untuk program-program promotif preventif ini masuknya ke kanal Kementerian Kesehatan alurnya, baik itu Kementerian Kesehatan implementasi langsung maupun pakai DAK gitu ya, no alokasi khusus. Ini lebih apa istilahnya eh, program untuk program-program public health. Nah, dari dua 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 saku pembiayaan tersebut, sebetulnya apa sih kuncinya? Apa sih target akhir dari pembiayaan kesehatan diatur sedemikian rupa menjadi kayak gitu? Itu yang pertama adalah mendapatkan jumlah dana yang adekuat. Adekuat itu artinya jumlah dana yang mencukupi kebutuhan untuk layanan kesehatan. Jadi harus cukup dananya. Make sure dihitung dengan baik, dihitung dengan pasti, jumlah dananya cukup. Cilakanya JKN nggak kayak gitu, gitu kan. Kenapa saya bilang nggak kayak gitu? Karena iurannya sebetulnya terlalu murah dengan paket manfaat yang ada. Nggak naik-naik dari tahun berapa. Padahal inflasi di sektor kesehatan udah tinggi. Yang pusing pengelola
layanan kesehatan mengatur semuanya itu. Dan akhirnya BPJS merugi terus gitu kan sebagai pengelola dana JKN. Itu sebetulnya bisa diprediksi, bukan suatu hal yang aneh gitu. Kenapa? Karena ya desain pembiayaan dari JKN itu sendiri itu sebetulnya didesain untuk rugi buat saya gitu ya. Karena hitung-hitungan aktuaria kalau nggak salah gitu ya. Dulu sempat kalau nggak salah 100.000 kan. Sekarang kan nggak nyampe 100.000 iuran yang PBI itu kelas 3 itu. Ya udah pasti rugi kalau kayak gitu. Yang kedua adalah mengurangi beban finansial. Jadi semestinya sistem pembiayaan yang dibuat itu mendorong agar masyarakat itu tidak lagi ngeluarin uang out of pocket, ngeluarin uang dari kantong sendiri. Karena kalau masyarakat ngeluarin uang dari kantong sendiri, ya pada akhirnya orang-orang yang akan menggunakan layanan kesehatan adalah orang yang punya uang aja. Nah ini tadi efek dari dana yang diperoleh itu tidak adekuat, akhirnya banyak rumah sakit yang nggak berani nyetok obat. Banyak. Ketika dia nggak berani nyetok obat banyak, ya pasien kadang-kadang nggak dapat gitu ya, nggak dapat obat sepenuhnya. Misalnya seharusnya dapat dosis itu untuk 1 bulan, di rumah sakitnya cuma ngasih 2 minggu gitu ya. It happens gitu kan, sering kayak gitu. Apalagi untuk yang punya penyakit kronis. Akhirnya sisa sisa 2 minggu lagi itu harus beli gitu kan. Meskipun ya bisa gitu ya bawa bawa apa namanya, kopi resepnya dikasih ke apotek yang kerjasama dengan JKN bisa, tapi kan ribet. Belum tentu apotek yang bekerja sama dengan JKN itu ada di sekitar kita dekat. Intinya susah gitu kan. Jadi akhirnya banyak pasien yang penyakit kronis kalau misalnya nggak dapat obat secara full karena obatnya nggak ada, ya beli gitu kan di luar. Dan harganya nggak murah, apalagi untuk penyakit-penyakit kronis semacam stroke, semacam diabetes untuk yang udah uncontrol gitu kan, itu kan mahal juga gitu ya obat-obatannya. Distribusinya juga harus adil, tadi sudah saya bahas, dan meningkatkan efisiensi. Sistem ini harus membuat layanan kesehatan itu berbenah. Jadi dia harus melakukan segala sesuatu itu dengan efisien. Salah satu yang efisien adalah mengurangi prosedur yang memang itu tuh tidak diperlukan oleh si pasien. Tidak semua prosedur itu perlu kan pasien itu mendapatkannya gitu ya, kalau kita mau jujur gitu. Misalnya ibu hamil itu kan sebetulnya kalau nggak ada indikasi nggak perlu minum suplemen kalau nggak ada indikasi ya. Kalau status gizinya baik. Tapi di kita kan takut gitu kan, maka dikasih suplemen vitamin. Dan nggak setiap kontrol itu juga perlu USG gitu kan. Sekarang kan banyak gitu ya walaupun JKN nggak membatasi gitu kan, membatasi USG itu kapan bolehnya, nggak setiap bulan itu harus USG. Tapi pada akhirnya orang-orang banyak yang paranoid, jadi USG tiap bulan keluar uang lagi, itu kan tidak mendorong efisiensi. USG cukup dilakukan berkala aja gitu kan, dan mungkin lebih intens ketika menjelang kelahiran mungkin. Nah, ada sebetulnya berbagai macam model untuk pembiayaan kesehatan di dunia. Model yang pertama adalah dengan menggunakan sistem berbasis pajak. Pembiayaan kesehatan ini bergantung pada pendapatan pemerintah untuk mendanai perawatan kesehatan. Berapa dana yang tersedia di APBN terkumpul di APBN, anggaran APBN, pembelanja. Kok saya lupa sih? Anggaran pendapatan dan belanja nasional APBN. Berapa duit yang diperoleh pemerintah di APBN kemudian dimasukkan ke dalam pos pengeluaran untuk layanan kesehatan. Banyak ini yang menggunakan sistem ini, misalnya di Inggris. Di Inggris itu pajaknya tinggi,
Kemudian, tapi in return mereka kalau mendapatkan layanan kesehatan melalui NHS, National Health Service itu gratis. Atau di negara-negara Skandinavia tinggi banget itu pajaknya bisa sampai 40%. Tapi in return mereka kalau mau menggunakan layanan kesehatan itu free, sekolah juga gratis, dan banyak fasilitas-fasilitas sosial lain yang juga free buat masyarakatnya. Di kita bisa nggak kayak gitu? Agak sulit juga ya kalau kalau masih korupsi merajalela gitu ya, belum belum tertangani dengan baik. Kalau korupsi belum tertangani dengan baik ya agak sulit juga. Kita mau menerapkan sistem Skandinavia, bisa jadi ya besar potongan pajak tapi benefitnya nggak seberapa terima masyarakat karena dananya dikorupsi juga. Itu yang masih eh, apa ya, di kita masih keteteran dalam hal penerimaan pajak. Orang-orang itu bukan nggak mau bayar pajak, tapi mereka harusnya membayar pajak itu jelas gitu kan. Jelasnya apa? Misalnya jalan raya bagus, fasilitas kesehatan banyak, lapangan kerja banyak. Orang-orang juga kalau udah nyaman nggak akan mau istilahnya itu apa ya, mengemplang atau tidak patuh terhadap kewajiban mereka membayar pajak. Tapi kan problemnya nggak sesimpel itu gitu. Asuransi swasta, sorry, sistem yang kedua adalah sistem asuransi sosial. Ini di Indonesia mirip ini, asuransi sosial. Jadi bayar premi, bayar kontribusi, bukan premi, deh, kontribusi. Eh, Negara besar yang menerapkan ini Jerman, mereka punya sistem pembiayaan menggunakan kontribusi juga tiap bulan dari pekerja dan juga dari pemberi kerjanya, mereka harus membayar tiap bulan secara rutin. Atau pembayaran sendiri, out of pocket. Ini yang paling dihindari gitu ya. Sebelum era JKN, sebelum era Askeskin, sebelum era Jamkesmas, orang berobat tergantung berapa uang yang mereka punya. Ada juga negara-negara yang menggunakan sistem asuransi swasta, artinya semua warga negaranya itu harus punya asuransi. Tapi pemerintahnya nggak ikut mengolah asuransi tersebut. Dia ngasih kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih tipe dan perusahaan asuransinya. Nah, sekarang kita bahas fungsi pembiayaan kesehatan. Jadi gini teman-teman, sebuah sistem pembiayaan kesehatan yang baik itu harus memikirkan 3 cara ini. Cara yang pertama adalah revenue raising, bagaimana mengumpulkan dananya. Yang kedua adalah pooling the risk, resikonya di-pool, resikonya dihimpun. Apa maksud resiko dihimpun? Ya nanti kita bahas. Dan yang terakhir adalah ketika belanja, itu juga harus belanja yang strategis, yang benar gitu ya. Purchasing service-nya itu harus strategic purchasing. Pengumpulan dana, ya ini berarti mengumpulkan dana, bagaimana dana yang ada di luar, baik itu di masyarakat, di sektor swasta, dan lain-lain itu bisa masuk dan juga bisa dikelola oleh eh, negara untuk mengumpulkannya, untuk membelanjakannya di bidang kesehatan. Yang kedua adalah pooling the risk. Jadi orang itu menggunakan layanan kesehatan itu bukan berdasarkan uang yang dia punya. Artinya em, dia berobat itu bukan karena uangnya berapa, punya uang berapa gitu. Berapa lama dirawat itu karena dia punya keterbatasan uang gitu, nggak kayak gitu. Kalau sistemnya nggak di-pooling, artinya uang yang ada kemudian tuh nggak dikumpulkan dalam satu wadah besar, maka setiap orang yang sakit dia akan membayar dirinya sendiri. Problemnya adalah kalau kayak gitu, nggak semua orang punya uang saat dia sakit, gitu kan.
Makanya sistemnya di pooling. Jadi dikumpulkan, dana itu dikumpulkan dalam satu wadah, dia sehat atau sakit tetap berkontribusi, tapi ketika dia sakit, dia nggak perlu membayar lagi layanan kesehatan. Ini dianggap lebih fair, lebih lebih adil, karena eh, uang yang terkumpul itu tuh nggak akan pernah habis kalau dikelola dengan benar, kalau jumlahnya benar, itu nggak akan habis untuk dibelanjakan, untuk digunakan untuk mengobati anggota dalam pool tersebut. Karena memang orang yang sehat jauh lebih banyak. It means kontribusi mereka juga untuk layanan kesehatan, untuk membayar jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang menggunakannya. Ya, ya BPJS itu masuk dengan pooling. Artinya em, ketika kita sakit itu kan kita nggak harus ngeluarin uang dari kantong kita sendiri gitu kan. Uangnya itu dari hasil patungan tadi. Gampangnya patungan, istilahnya pooling itu. Patungan. Dan kalau kita hitung-hitung pasti pengeluarannya, benefit yang kita dapat jauh lebih banyak dengan patungan yang kita gunakan. Kenapa? Karena orang yang sehat lebih banyak, logikanya uang yang terkumpul lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan untuk mengobati orang yang sakit. Nah, itu yang dimaksud dengan pooling, dari situ apa ya, sistem patungan itu. Sehingga risiko kesehatan, risiko keuangan kalau seseorang itu sakit itu nggak ditanggung sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena risiko kesehatan orang-orang itu beda. Contoh yang paling nyata adalah misalnya orang yang terkena kanker. Ada gitu kan orang yang sehat walafiat terkena kanker gitu kan. Out of nowhere terkena kanker aja. Yang gaya hidupnya sehat misalnya. Once seseorang terkena kanker itu kan pengobatannya sangat mahal. Dan itu kalau dibebankan sama individu tersebut, saya yakin bangkrut. Kecuali kita punya perusahaan kayak keluarga Bakri itu mungkin. Mereka nggak akan bangkrut. Tapi kan kalau masyarakat yang commoners gitu ya, orang-orang biasa, bangkrut terkena kanker. Udah pasti itu. Dan apa namanya? Ada kanker kan, kanker juga kan ada yang memang karena faktor risiko, terpajan faktor risiko yang banyak gitu ya. Merokok terus itu kan gampang kena kanker. Tapi ada juga kan kanker yang ya random aja kena gitu ya. Random aja kena. Nah, kita kan nggak pernah tahu apakah kita kena random itu atau nggak, di usia berapa kita kena random itu gitu ya. Saya punya saudara, dia hidup bisa dibilang sangat sehat gitu ya. Bodinya, body shape-nya in shape, fit gitu kan. Makanannya juga sayuran banyak, tidak merokok, tidak minum alkohol. Dia juga nggak begadang, bukan orang yang tipe begadang, tapi kena kanker stadium 4. Sekarang lagi proses kemoterapi. Repot juga gitu kan kalau eh, semua risiko, risiko keuangan, risiko kesehatan dibebankan oleh satu apa istilahnya, individu sendiri. Nah, kita bahas fungsi yang pertama, pencarian sumber dana. Pencarian sumber dana itu adalah bagaimana, aduh masih banyak yang tifo lagi. Bagaimana sumber dana itu diperoleh dari masyarakat, dari sektor bisnis, dari sumber eksternal yang lainnya. Eh, intinya, sistem pencarian sumber dana ini sebisa mungkin itu harus mencerminkan keadilan. Apa itu mencerminkan keadilan? Mencerminkan keadilan itu adalah orang yang memiliki penghasilan lebih besar, dia harus berkontribusi lebih besar juga. Sistemnya bukan persentase, sistemnya ya. Let's say misalnya bayar 2,5%. Bagi orang yang, let's say misalnya iuran BPJS 2,5% dari gaji kita. Bagi orang yang gajinya 1 juta, 2,5% itu berapa berarti ya? 25.000.
Oh ya, 25.000. Bayar 25.000. Bagi orang yang punya penghasilan 100 juta, dia bayar 2,5 juta per bulan. Fair nggak kayak gitu? 2,5% sama. Fair atau tidak? Yang gajinya 1 juta dibayar 25.000, yang gajinya 100 juta bayar 2,5 juta. Fair apa enggak? Kira-kira menurut teman-teman. Kalau sistemnya kayak gitu. Hmm, Saya minta pendapatnya. Izin Pak, sepertinya Iya, belum fair ya Pak. belum fair kenapa? Karena harus melihat dari perspektif lain juga sih Pak, beberapa faktor gitu. Karena kan nggak mungkin setiap manusia itu kebutuhannya sama atau pendapatannya sama. Gitu mungkin Pak. Oke, betul tidak fair gitu ya. Kalau sama-sama dibebankan 2,5%. Kok tidak fair? Kan sama 2,5% gitu ya. Masalahnya adalah orang yang gajinya 1 juta, ketika dipotong 25.000, itu dia cuma punya duit sisanya 975.000 lagi untuk kehidupan dia. Sementara orang yang gajinya 100 juta, ketika dipotong 2,5%, dia masih punya 90 97.500.000. Masih banyak spare-nya dibandingkan dengan sisa dari orang yang gajinya 1 juta tadi. Oleh karena itu, mestinya pembebanannya itu berbeda gitu ya. Let's say untuk orang yang nggak punya penghasilan tertentu, dia misalnya 2,5%, tapi untuk yang penghasilan 100 juta sebulan ya nggak 2,5% dong, 10% lah minimal gitu. Nah itu baru mungkin fair gitu kan. Mungkin fair itu. Walaupun ya enggak juga, kan dia masih punya sisa 90 juta. Tapi bukan berarti orang itu harus sama juga, enggak gitu ya. Tapi intinya, semakin tinggi penghasilan, beban persentasenya pun harus di-adjust, enggak lagi sama. Mungkin orang yang 1 juta, penghasilannya digratisin aja gitu seharusnya. Penghasilan 5 juta, misalnya mulai 5 juta ke atas gitu ya, baru 1%. Nanti 5 juta ke 10 juta, 1,5%. 10 juta ke 15 naik. Jadi persentasenya pun harus naik gitu karena sisa uang yang istilahnya itu atau apa ya, disposable income-nya pasti lebih besar orang yang gajinya besar. Jadi pencarian sumber dana itu harus mencerminkan keadilan. Nggak bisa dipukul rata semuanya. Saya nggak tahu potongnya berapa, 5% ya? 2,5%. Saya lupa pengaturan persentase saya lupa ya. Berapa persen perusahaan, berapa persen pekerja. Itu harusnya beda. Berdasarkan dibuatlah kriteria-kriteria, ada kok hitung-hitungannya bisa gitu. Kita untuk menghitung threshold itu berapa. Ini kriterianya. Jadi ketika kita membuat sebuah kebijakan untuk mencari sumber dana, itu tuh kita harus yakin bahwa sumber dana ini akan menghasilkan pendapatan yang eh, stabil, yang cukup. Yang kedua, dia harus meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena terjadi inflasi. Semakin naik harga barang-barang dari tahun ke tahun. Jadi dana yang terkumpul itu jangan semakin berkurang, tapi justru harus semakin naik. Yang kedua adalah efisiensi dan juga minim distorsi. Distorsi itu artinya ketika beban pajak terlalu besar, masyarakat nggak punya lagi disposable income. Disposable income itu pendapatan yang tidak terpakai. Jadi jangan sampai, Mbak, saya yakin lah teman-teman pernah ngerasakan satu titik gajinya itu nggak terpakai gitu. Belum belum habis gaji udah gajian lagi gitu. Itu kan idaman semua orang ya. Belum habis uang udah gajian lagi. Nah, yang belum habis itu disebut dengan disposable income. Nggak kepakai. Kan semakin banyak disposable income itu semakin mau orang-orang untuk berinvestasi. Nah, ketika disposable income itu terlalu dikit karena dihajar pajak yang gede sementara banyak kebutuhan dia nggak bisa memenuhi, itu artinya mendistorsi ekonomi.
justru akan melemahkan perekonomian gitu ya. Justru akan melemahkan perekonomian kita. So, mesti diatur sedemikian rupa agar sistem yang dibangun itu menghasilkan uang yang cukup, tapi di sisi lain juga tidak mendistorsi ekonomi tadi. Tidak membuat orang-orang menjadi semakin susah hidupnya, semakin melarat hidupnya gara-gara harus membayar beban pajak yang tinggi. Yang berikutnya adalah administrasi yang mudah, jangan sampai menyulitkan. Karena susah, ngumpulin uang itu susah. Kantor pajak dibuat di tiap kabupaten kota aja gagal untuk mengumpulkan pajak sesuai dengan target pajak. Itu kan artinya administrasinya sulit. Dan harus ada transparansi, harus jelas gitu. Woi teman-teman sebentar ya, saya ada tukang pasang wifi. Ya, Pak, nggak apa-apa Pak, santai Pak. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Ya Pak. Halo, good morning, Pi. Where are you? What time are you going to come to my condo? Yes, Grand Diamond. Okay, okay, I'm waiting. I don't. White color? What color? I don't think so. No. Okay, okay, okay. Thank you. Bye. Oke, lanjut ya. Mohon maaf teman-teman. Harus transparan. Jadi jelas gitu ya. Yang bikin kita males bayar pajak itu kan sebenarnya banyak sebetulnya yang harus bayar pajak, tapi dia terbebas dari pajak karena dia punya koneksi politik gitu kan. Itu yang bikin males. Yang kedua adalah penggunaan pajak kita gitu ya. Saya bayar pajak malah dihambur-hamburkan buat program yang ya udahlah susah berword-word gitu ya, berkata-kata gitu kan. Udah diingetin oleh banyak pakar, oleh banyak pihak gitu kan, masih tetap kayak gitu juga. Nah, yang kayak gitu-gitu yang membuat saya kira penerimaan pajak di kita menjadi tidak maksimal karena unsur transparansinya kurang gitu ya. Sementara secara politik juga ya hanya politik aja gitu yang ditekankan. Kenapa kontribusi itu menjadi penting gitu ya? Karena beban biaya layanan kesehatan itu tidak seiring sejalan dengan saat kita membutuhkan. Periode saat kita membutuhkan layanan kesehatan itu kan biasanya periode balita dan juga periode saat sudah tua. Walaupun ya sakit bisa kapan aja, tapi most likely terjadi saat kita balita itu butuh biaya besar untuk kesehatan, vaksin, bolak-balik ke rumah sakit karena sistem imun belum terbentuk,
perbaikan gizi dan lain-lain saat kecil, saat usia tua mulai banyak penyakit kronis, mulai banyak indikator-indikator biomarker yang di atas rata-rata dan lain-lain ya, mulai banyak kayak gitu kan. Otomatis dua area tersebut itu dua periode waktu tersebut adalah dua periode yang paling banyak membutuhkan sumber dana. Problemnya adalah di dua periode tersebut kemampuan kita dalam menghasilkan uang itu sedang turun gitu ya. Pada waktu kecil kita nggak bisa menghasilkan uang, sudah pensiun ya penghasilannya pasti berkurang dibandingkan dengan saat kita masih aktif bekerja, masih produktif bekerja. Oleh karena itu pencarian apa namanya? Kita harus memaksimalkan area ini nih. Pada saat kita memiliki produktivitas yang tinggi, income yang jauh lebih besar waktu produktif ini, kita harus gunakan untuk memastikan ketika kita nanti sudah waktunya membutuhkan layanan kesehatan, kita punya uang tersebut. Jadi jangan sampai membebani apa istilahnya ya generasi berikutnya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa nggak gampang aja, nanti pas kita tua minta subsidi aja dari anak. Nggak kayak gitu ya, logikanya tidak kayak gitu. Anak itu bukan investasi, tapi kewajiban orang tua untuk mencukupi semuanya. Anak mau ngasih atau enggak ke kita itu jangan kita pikirkan. Kita harus menyiapkan ya untuk diri kita sendiri. Makanya jangan juga 100% semuanya di jor-joran gitu ya. Untuk anak nggak kayak gitu juga gitu. Kita juga buat kita harus menyiapkan di periode pensiun nanti kita harus punya uang yang cukup ya untuk kesehatan, untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan mungkin untuk traveling. Enak gitu kan kalau tua itu kerjanya jalan-jalan terus gitu kan. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu memaksimalkan pengumpulan dana pada saat periode ini, periode orang-orang aktif, tapi di sisi lain dia kebutuhan biaya kesehatannya berkurang. Ini kan naik terus turun nih biaya kesehatan nih, yang kuning ini. Tapi seiring usia pasti kan naik nih, semakin naik, semakin naik, semakin naik gitu. Sementara kontribusinya itu akan melandai di titik tertentu, dia akan melandai. Nah, itu terkait dengan apa namanya? Pencarian sumber dana tadi. Ya, ya silakan. Sistem kesehatan harusnya yang paling ideal menurut saya, yang paling ideal tetap menggunakan sebenarnya sistem berbasis pajak gitu ya. Itu yang paling ideal. It means negara yang ngeluarin dananya ketika seseorang butuh layanan kesehatan. Itu sistem yang paling ideal. Tapi sistem itu baru bisa berjalan kalau pendapatan kita dari pajak atau tax ratio kita dari pajak tinggi. Tax ratio kita kan rendah ya. Tax ratio kita rendah. Artinya kemampuan pemerintah kita untuk mendapatkan pajak dari masyarakat itu kan rendah. Sehingga saya nggak yakin pemerintah mampu gitu ya untuk menyediakan layanan kesehatan, membiayai semua layanan kesehatan tersebut. Sehingga keputusan menggunakan sistem asuransi sosial rasional, ya, rasional. Tapi bukan berarti selesai lepas tangan, enggak juga gitu ya. Gara-gara udah ada asuransi, artinya masyarakat ada bayar tambahan, jadi kita nggak perlu memperbaiki tata kelola penerimaan pajak, nggak juga. Tata kelola penerimaan pajak harus terus diperbaiki sampai pada satu titik tax ratio itu naik, tapi benar-benar gitu ya, orang yang kaya yang dipajakin gitu, jangan kelas menengah yang generasi sandwich yang dipajakin. Selesailah kalau kelas menengah generasi sandwich dipajakin. Saya yakin gitu kan, kalau sistem pajak kita benar aja gitu ya, benar dalam artian adil gitu ya, orang yang konglomerat yang menguasai lahan-lahan yang bikin banjir itu yang dipajakin lebih tinggi,
yang jauh lebih tinggi gitu dipajakinnya, itu kita bisa kok gitu ya untuk membiayai dengan sistem yang berbasis pajak tadi, bukan dengan sistem asuransi. Jadi sebetulnya layanan kesehatan itu idealnya adalah ditanggung oleh pemerintah lewat skema pajak. Ya bukan pemerintah juga, artinya masyarakat kan bayar pajak gitu. Tapi sumber perolehan pajak itu sendiri itu sebaiknya didorong untuk menciptakan keadilan gitu ya. Nah ini yang susah. Nggak tahu saya Menteri Keuangan mana yang bisa membuat sistem pajak kita menjadi jauh lebih adil. Saya orangnya nggak ini ya, nggak gampang terpesona ngelihat ngelihat ada orang kelihatannya merakyat dan lain-lain, terus saya simpati enggak gitu ya. Saya enggak kayak gitu. Makanya ketika ada orang, nah ini preferensi pribadi, nggak teman-teman nggak harus sama dengan saya gitu ya. Ketika banyak orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Purbaya, saya enggak loh gitu ya. Buat saya dia tidak lebih perform dibandingkan dengan SMI, dibandingkan Bu Sri. Kenapa? Kalau dia perform, nggak akan rupiah melemah sejauh ini, nggak akan saham saya rontok semua gitu ya, nggak akan sampai kayak gini gitu kan rontoknya. Rontoknya kan parah banget gitu kan saham itu kan, sedih banget gitu kalau 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 kita ngelihat kalau teman-teman main saham gitu kan sedih banget gitu kan. Dan dia juga nggak akan ngeyain semua pembelian-pembelian yang doesn't make sense oleh MBG. Banyak pembelian yang nggak make sense oleh Koperasi Merah Putih. Nggak make sense pembelian apa mobil dari India yang kayak gitu-gitu. Tapi dia nggak iya-iyain terus gitu kan. So, saya nggak, dari dua kebijakan itu aja saya melihat oh, orang ini populis doang gitu kan. Teman-teman boleh berbeda pendapat dengan saya gitu ya. Jago ngomong di media doang gitu ya. Jago ngomong di media doang. Sama seperti misalnya dia menolak utang IMF. Kita harus tahu gitu, job desk apa bedanya IMF dengan World Bank dengan lembaga-lembaga lain. World Bank itu mengeluarkan uang, mengeluarkan utang, memberikan utang itu untuk pembangunan infrastruktur, memperbaiki sistem dan lain-lain World Bank. Tapi IMF memberikan hutang kepada negara-negara yang kondisi perekonomiannya menjelang krisis. Ketika IMF menawarkan hutang, it means negara tersebut menjelang krisis. Ada tata kelola keuangan yang nggak pas di situ. IMF turun ngasih pinjaman. IMF nggak akan ngasih pinjaman ke negara-negara yang secara fiskal stabil gitu ya teman-teman. Jadi, tapi dengan bangganya gitu kan, Menteri Keuangan kita bilang, saya menolak, mereka sedih nggak, mereka kecewa nggak dapat bunga dan lain-lain. Ah, itu mah gimmick doang gitu ya. Sorry itu saya harus bilang gitu. Itu gimmick gitu kan. Untuk menutupi tata kelola ekonomi makro kita yang lagi tidak baik-baik saja gitu ya kalau kita berpikir objektif. Ujung-ujungnya ketika 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 dan problemnya adalah orang kita ketika ada yang nggak kompeten itu nyalahin orang lain. Ini gara-gara asing, ini gara-gara Soros gitu kan. Enggak, Bos. Ini gara-gara tata kelola kita yang nggak benar gitu. Jangan dulu nyalahin asing, dikit-dikit nyalahin asing, dikit-dikit nyalahin asing. Padahal kita sendiri yang nggak kompeten gitu kan. Asing apa ya sih interest di Indonesia? Yang jelas-jelas asing interest di Middle East, di Timur Tengah. Kalau memang benar-benar interest di Indonesia udah diperangin dari dulu gitu kan. Kalau memang betul-betul interest asing, Tesla ngambil nikel di Indonesia, faktanya kan mereka enggak gitu. Mereka enggak buka invest besar-besaran di Indonesia. Oke. Apa itu Yeping? Yeping terlalu berlebihan. Tapi di situ more or less ingin saya menekankan bahwa sebetulnya kalau administrasi pajak kita baik, administrasi pajak dan pajak kita dikelola dengan transparan, itu sangat bisa untuk membiayai pelayanan kesehatan sehingga kita nggak perlu lagi menerapkan sistem asuransi sosial untuk membiayai pelayanan kesehatan. Karena kalau asuransi sosial itu cenderung menambah
beban, mengurangi disposable income masyarakat kelas menengah yang sebetulnya sudah, apalagi di kita sandwich gitu kan, kelas menengahnya. Jadi beban pajaknya bertubi-tubi gitu ya. Karena saya merasakan betul gitu ya, jadi sandwich itu eh, puyengnya minta ampun gitu kan jadi sandwich itu. Makanya sampai kabur aja dulu gitu kan. Karena memang ketika beban pajak terlalu tinggi, kemudian disposable income berkurang, maka keperluan untuk investasi, untuk penyiapan pensiun dan segala macam itu akan sangat berdampak, dan at the end of the day masyarakat itu mengalami tingkat kesejahteraan yang semakin berturun. Lanjut kalau teman-teman ada pertanyaan langsung potong aja ya, saya nggak masalah gitu ya kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Kalau nggak saya nyerocos terus gitu. Jadi nggak mau padanya aja, potong aja. Yang kedua adalah konsep penghimpunan risiko. Tadi saya sempat singgung ya bahwa pengumpulan risiko itu sebetulnya mengumpulkan dan memanage sumber keuangan menjadi dalam satu wadah, dan itu digunakan oleh kelompok individu. Jadi semacam inilah gambarnya, ada uang dikumpulin, nah yang bisa menggunakan uang ini adalah orang-orang yang ada di lingkaran ini, di lingkaran individu tersebut. Kapan orang-orang ini menggunakan uang? Kalau mereka sakit. Tapi mereka harus menyetor uang, regardless kondisi kesehatan mereka. Mereka mau sehat, mereka lagi sehat pun mereka harus menyetor uang. Tapi mereka baru bisa menggunakannya itu pada saat mereka sakit aja. Nah, ini yang disebut dengan pooling gitu kan, pooling. Pooling ini memberikan perlindungan finansial. Karena bayangkan kalau ada di antara orang-orang ini paling kan satu orang yang kena kanker. Kalau dia doang yang harus membayar, saya yakin dia akan jatuh miskin dan udah gitu meninggal pula gitu ya. Mending kan kalau berobat setelah mengalami pengobatan sehat gitu kan. Kan enggak, rata-rata berobat ya pada akhirnya untuk memperpanjang hidup aja, sebentar pun memperpanjangnya gitu kan. Dia nggak akan sampai tuntas berobat, udah keburu meninggal gitu kan. Tapi kalau menggunakan pooling ini, masih ada harapan dia bisa sampai tuntas berobat dan sampai sembuh gitu ya. Saya juga pernah ketemu gitu ya, beberapa cancer survivor gitu kan. Jadi pooling itu untuk mengurangi risiko kesehatan, untuk mengurangi risiko keuangan. Desainnya harus bagaimana? Campuran risiko yang beragam. Jadi ini harus dicampur. Jangan orang-orang yang sehat doang yang ikut di sini. Enggak, orang yang sakit juga harus ikut di sini. Ini harus dicampur. Orang kaya, orang miskin harus dicampur. Jangan dipisah-pisah. Ada pooling untuk orang miskin, ada pooling untuk orang kaya, ada pooling untuk PNS, ada untuk pooling yang TNI, dan lain-lain. Kalau dulu kan kayak gitu ya. Sebelum ada JKN, itu sistemnya beda-beda. PNS punya pooling sendiri namanya Askes. Pekerja swasta punya namanya Jamsostek. Kemudian TNI punya mekanisme sendiri mereka gitu kan. TNI Polri punya mekanisme sendiri. Yang paling enak Jamsostek katanya. Sementara yang lain PNS ya dikasih standar. Yang lebih nggak enak Jamkesmas gitu misalnya. Jamkesmas untuk yang disubsidi oleh negara. Akhirnya ketika beda-beda kayak gitu kan jadi beda-beda pakai manfaatnya. Jadi nggak fair gitu kan. Iya, betul. Jadi harusnya itu semuanya digabung jadi satu dan saling bantu. Ketika ada orang yang sakit, siapapun itu latar belakangnya, terbantu dari uang yang terkumpul tersebut. Jadi kenapa tidak adil? Siapa yang menjamin 10 tahun ke depan masih sehat? Ya kan? Nggak ada yang menjamin kan? Nggak ada yang bisa menjamin 10 tahun lagi kita nggak butuh layanan kesehatan. Jadi sebetulnya sistem yang ada saat ini itu udah sangat bagus gitu. Problemnya adalah iurannya terlalu murah.
Ya iurannya terlalu murah, tapi bukan berarti juga iurannya harus dinaikin. Nggak solusi juga sekarang kalau harus dinaikin. Ya mau nggak mau subsidi lah sama negara untuk membiayai selisih iuran tersebut gitu kan. Kalau nggak salah kelas 3 sekarang 45.000 kan ya. Yang pasnya itu adalah kelas 3 itu 165.000 kalau nggak salah. Itu baru nggak akan rugi pengelolaan JKN-nya. Ya kalau 45.000 ya rugi lah gitu kan dengan paket manfaat sebesar ini. Saya di Bangkok sini mereka juga ada sistem semacam jaminan kesehatan, nggak segeneros kita paket manfaatnya ya. Di kita luar biasa lah paket manfaatnya kalau menurut saya BPJS itu harus cukup berbangga kita. Mereka punya pengobatannya nyaris semua penyakit diobatin. Di sini ada ceilingnya maksimum berapa gitu dalam 1 tahun. Berapa bulan baru misalnya bisa menggunakan. Saya baru bisa menggunakan semacam JKN-nya di Bangkok itu kalau saya udah 3 bulan. Di Indonesia kan enggak, gitu kan. Bisa, as long as dia iuran gitu kan. 1 bulan ya kalau nggak salah. Ada periode waktu 1 bulan. Ini 3 bulan dulu baru bisa. Dan itu sistemnya terbatas. Rumah sakitnya harus yang sesuai dengan list yang ada di list itu aja, kecuali untuk kejadian emergency. Jadi harus ada rumah sakit yang ya di kita kan rumah sakitnya bisa mau di manapun selama dapat rekomendasi dari selama dapat rujukan dari vaskes primer, mau di swasta mau di pemerintah bisa. Di sini terbatas di punya pemerintah doang gitu kan. Jadi dengan segeneros itu pakai manfaatnya itu terlalu murah, maka yang harus dilakukan adalah penambahan tadi sumber dayanya. Kemudian tapi bukan berarti masyarakat nambah biaya yang enggak. Kalaupun nambah jangan terlalu banyak, sedikit aja nambahnya, sisanya disubsidi. Idealnya kayak gitu. Yang berikutnya adalah partisipasi harus wajib. Sudah bagus JKN harus wajib. Kenapa? Karena kalau nggak wajib, orang-orang baru akan menjadi membernya kalau merasa udah sakit-sakitan. Kalau masih muda, nggak akan mau jadi membernya. Padahal nih ya, tadi saya sampaikan di grafik tadi, kontribusi itu justru lebih besar kalau kita pada saat sehat, pada saat tua ya kontribusi semakin berkurang gitu kan. Maka partisipasi itu harus wajib. Kalau nggak wajib, orang-orang akan ada yang namanya aduh saya lupa istilahnya. Pokoknya ada istilahnya, orang tidak akan ikut asuransi kalau dia tidak merasa sakit dan tidak merasa membutuhkan. Dan ukuran pesertanya, jumlah orang yang tergabung dalam pooling iuran ini juga harus banyak. Indonesia banyak, ukuran poolingnya besar gitu ya. Terlepas dari segala macam kekurangan dan kritik di sana sini, sistem kita ya lumayan bagus gitu kan. Ya bagus juga pemerintah yang sudah mendesain periode siapa tuh mendesain sistem ini gitu. Sudah cukup baik. Adverse selection ya, istilahnya itu adverse selection. Jadi ketika seseorang itu tidak mau gabung di asuransi karena dia merasa sehat, itu adverse selection. Padahal yang dibutuhkan di asuransi itu bukan cuma orang-orang sakit. Kalau orang-orang sakit doang yang ikut di asuransi ya rugi bandar gitu kan. Rugi. Justru orang-orang yang sehat yang dibutuhkan di asuransi sehingga dana yang terkumpul itu bisa membiayai dan kalau dia sakit suatu saat nanti dia bisa menggunakannya. Yang terakhir, fungsi pembiayaan kesehatan yang terakhir adalah purchasing service atau pembelian layanan. Pembelian layanan ini harus strategis. Dan ada 3 komponen utama dalam purchasing service ini adalah alokasi sumber daya, bagaimana pembelian paket manfaat dan juga
bagaimana desain paket manfaat dan bagaimana mekanisme pembayaran provider. Pertama adalah alokasi sumber daya. Jadi misalnya BPJS yang ngumpulin dana ini, dia harus mengalokasikan dana jauh lebih besar untuk daerah-daerah yang memiliki beban masalah kesehatan yang paling kompleks. Jadi nggak bisa rate-nya samain. Sekarang sih udah kayak gitu ya, udah kayak gitu. Kalau teman-teman baca peraturan Inasi Bijis, rate di Jawa Bali beda dengan rate di daerah Indonesia Timur. Tapi menurut saya itu belum cukup. Kenapa belum cukup? Ya buktinya itu belum menarik tenaga kesehatan untuk mau pindah ke daerah Indonesia Timur. Terlepas dari berbagai macam faktor gitu ya, bukan cuma soal uang gitu kan, soal keamanan, soal fasilitas infrastruktur dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya daerah yang masalah kesehatannya kompleks itu besar dan menarik minat para ahli untuk terjun ke sana, ya itu berarti menandakan alokasinya sudah fair gitu kan. Sekarang kan jangankan di mana di Indonesia Timur gitu kan, di daerah luar kota besar Jakarta aja susah gitu kan mencari dokter spesialis yang mau standby mau tinggal di sana gitu. Walaupun sekarang udah mulai menyebar ya karena jumlah dokter spesialis makin banyak dan yang muda-muda ini tahu dia nggak akan bisa bersaing kalau dia tetap tinggal di kota, maka dia mulai pindah tuh ke daerah pinggiran-pinggiran. Harapannya nanti ke depannya makin tersebar lagi sehingga orang-orang yang mau berobat tuh nggak harus jauh gitu ke luar kota. Karena transportasi itu juga sangat mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan. Ketika biaya transportasi besar, orang-orang jadi nggak mau berobat gara-gara biaya transportasi besar. Dan ini harusnya didesain kompensasi untuk daerah-daerah tertentu tuh jauh lebih gede sehingga membuat tenaga kesehatan di sana, tenaga kesehatan tertarik untuk bekerja di wilayah yang kompleks tersebut. Yang kedua adalah paket manfaat kesehatan. Paket manfaat kesehatan atau layanan yang ditanggung itu semestinya sebanyak-banyaknya gitu kan. Sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai misalnya gara-gara mahal pengobatan kemoterapi kanker nggak ditanggung gitu. Obat-obat kemoterapi nggak masuk dalam paket manfaat. Nah, itu salah. Justru tujuannya ada JKN untuk mengobati penyakit-penyakit katastrofik kayak gitu. Kalau JKN hanya mengobati penyakit-penyakit flu, diare dan lain-lain, masyarakat juga nggak perlu JKN. Perlunya JKN untuk mengobati penyakit-penyakit yang bersifat katastrofik tadi. Sehingga paket manfaat harus selebar mungkin, harus sebanyak mungkin. Dan yang terakhir adalah mekanisme pembayaran ke rumah sakitnya. Jangan telat, ada mekanismenya. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu harus menggunakan mana ya? Oh, nggak ada kok di sini, nggak ada. Sorry. Oh iya, nggak saya tulis, harusnya saya tulis. Pembayarannya itu harus pembayaran yang bersifat prospektif. Jadi bukan fee for service. Jadi bukan orang itu dibayar, rumah sakit dibayar berdasarkan layanan apa yang dia berikan. Bukan kayak gitu harusnya. Kalau layanan kesehatan dibayar berdasarkan apa yang akan dia berikan, maka ada risiko yang namanya supplier induced demand. Supplier induced demand terjadi karena banyak prosedur-prosedur yang tidak penting diberikan kepada pasien yang kenapa hal itu dilakukan? Karena kalau pasien melakukan prosedur, rumah sakit mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, sehingga fee for service itu nggak bisa gitu. Sekarang siapa yang bisa make sure prosedur yang diberikan itu memang betul-betul penting? Susah gitu, karena orang awam kan nggak bisa menilai
Sementara tenaga kesehatan sendiri nggak semuanya gitu kan yang memang ya kita harus fair juga gitu ya. Nggak semua tenaga kesehatan itu pure untuk membantu orang. Banyak juga yang cari keuntungan gitu kan. Banyak juga gitu yang nyari uang gitu. Yang memang betul target utamanya cari uang. Nah, silakannya kalau cari uang itu, maka dia pasti akan merekomendasikan pasien yang melakukan prosedur-prosedur yang sesungguhnya tidak urgent banget. It's not a matter of life and death gitu kan. Nggak kayak gitu, tapi tetap dilakuin, tetap direkomendasikan prosedur itu. Kenapa? Karena dia akan dapat persentase ketika dia melakukan prosedur tersebut dari bayaran si pasien. Nah, nggak bisa kayak gitu, maka sistemnya harus prospektif. Apa itu prospektif? Pembayaran yang dilakukan sebelum terjadi tindakan. Apa sih maksudnya? Misalnya kayak inasi bijis. Inasi bijis itu kan sudah ada ya paketnya ya. Misalnya demam berdarah dengan kode ICD sekian, tingkat keparahan rendah, kemudian rumah sakit tipe A. Itu kan ada gitu kan paketnya berapa. Di rumah sakit tipe B berapa. Jadi itu ada uang segitu, berapa ya segimanapun kondisinya ya akan ya cuma segitu dibayarnya gitu. Sehingga rumah sakit kan akan berpikir, mana nih prosedur-prosedur yang nggak perlu ya nggak diberikan kepada pasien. Prosedur-prosedur yang penting aja sehingga menjadi jauh lebih efisien juga pengobatan. Karena efek dari fee for service itu nggak cuma inefisiensi tapi juga mendorong apa ya resistensi antimikroba. Sekarang kita punya masalah serius dengan resistensi antimikroba. Nggak mempan itu bakteri-bakteri itu sama antibiotik gara-gara terlalu banyak antibiotik yang sudah dimakan sama kita. Eh, dikit-dikit antibiotik gitu kan. Satu sisi itu mempermudah ya gampang aja gitu kan pakai antibiotik kan cepat gitu. Di sisi lain juga kan budgetnya juga dapat keuntungan gitu kan tenaga kesehatannya dari situ. Nah, pembayarannya harus paket. Ada macam-macam sebetulnya ada kapitasi ya. Ada di Indonesia namanya inasi bijis tapi sebetulnya DRG, Diagnostic Related Group, DRG. Kemudian ada sistem reimbursement dan macam-macam. Intinya idealnya harus prospektif. Pembayaran sudah ditentukan berapa nominalnya sebelum orang itu masuk ke layanan. Kalau kayak gitu, itu akan mendorong penggunaan pengobatan yang medis yang rasional, mendorong pengobatan medis yang efektif dan efisien. Bahasan terakhir saya akan membahas tentang universal health coverage. Jadi secara definisi, universal health coverage itu adalah memastikan semua orang mendapatkan akses untuk layanan yang mereka butuhkan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan kualitas yang baik, sambil juga memastikan bahwa orang-orang itu tidak mengalami kesulitan keuangan ketika menggunakan layanan kesehatan. Nah, ini saya bold beberapa kata kunci. Yang pertama adalah semua orang mendapatkan akses. Yang kedua adalah sufficient quality. Kualitasnya baik. Yang ketiga adalah orang-orang tidak mengalami financial hardship, kesulitan keuangan ketika orang tersebut menggunakan layanan kesehatan. Apa yang dimaksud dengan memiliki akses? Jadi, penggunaan layanan kesehatan itu idealnya bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia keluarga pejabat, bukan karena dia punya sesuatu yang dia bisa menggunakan layanan kesehatan, enggak. Semua strata kehidupan, semua strata sosial, semua masyarakat dari berbagai macam strata sosial mestinya bisa menggunakan layanan kesehatan yang dia butuhkan. Baik itu promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif. Kalau ada masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan, yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan karena status ekonomi mereka, karena status tempat tinggal mereka,
karena pandangan politik mereka, karena status keluarganya, maka itu tidak fair, tidak adil, belum memenuhi syarat universal coverage kalau kayak gitu. Yang kedua adalah layanan kesehatan yang diberikan pun harus berkualitas. Percuma, gratis, nggak bayar, tapi kalau asal-asalan. Kalau asal-asalan itu bikin relapse, bikin orang-orang kambuh-kambuhan. Ketika orang kambuh, sakit lagi, ya akhirnya negara harus menanggung beban biaya yang lebih besar karena ketidakefektifan pengobatan tadi. Itu harus efektif, harus baik kualitasnya kalau mau efektif. Dan yang ketiga adalah jangan sampai penggunaan layanan kesehatan itu membuat orang-orang itu semakin terbebani secara keuangan. Orang sakit itu sudah terbebani secara keuangan karena dia nggak bisa bekerja. At least di hari tersebut, di hari saat dia dirawat, atau kalau dia jadi disable ya, ketika jadi dia disable ya, pada akhirnya dia jadi dalam jangka panjang gitu kan tidak bisa berproduktif. Jangan sampai berobat juga ngeluarin uang yang besar lagi yang membuat semakin mempersulit keuangan dia, kondisi finansial dia. Akhirnya dia harus menjual aset dan lain-lain. Jangan sampai hal itu terjadi. Sehingga dimensinya tadi gitu ya. Pertama itu harus meningkatkan siapa yang ditanggung. Jadi yang ditanggung oleh JKN itu sebisa mungkin harus semakin banyak sehingga box ini menjadi penuh ke arah samping kiri. Ke atas juga harus semakin diperlebar. Caranya gimana? Kurangi cost sharing. Jadi ada biaya yang dikeluarin oleh pasien itu, pembayaran langsung tuh sebisa mungkin dikurangin. Nggak ada lagi misalnya cerita pasien nggak mendapatkan obat nggak lengkap seharusnya. Harus mendapatkan lengkap. Pasien nggak perlu nyari-nyari lagi ke apotek yang bekerja sama lagi karena stok di rumah sakit nggak tersedia. Rumah sakit kenapa nggak berani nyetok? Karena mereka modalnya juga terbatas, dibayar sama JKN-nya lama gitu. Direimburse sama JKN-nya lama, jadi mereka juga harus mikir-mikir kalau mau nyetok obat banyak gitu kan. Dan yang terakhir adalah dimensi lainnya adalah paket manfaat, layanan yang ditanggung itu juga harus selebar mungkin, sebanyak mungkin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita langsung ini ya, presentasi. Mau kelompok berapa yang presentasi? Kalau ada yang mau volunteer presentasi, jauh lebih memudahkan saya dalam memberikan penilaian dan mempercepat juga kita selesai. Ayo. Izin Pak, dari kelompok 1 boleh Pak? Boleh, silakan kelompok 1. Sebentar ya Pak. Izin apa sudah muncul, Pak? Sudah, silakan. Oke, silakan Mbak Anies. Ya baik, terima kasih Mas Ibnu. Ya, izin Pak Ridwan, kami dari kelompok 1 untuk memulai presentasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridwan dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai hari ini.
Saya Aniska Runisa sebagai moderator, juga ada Mbak Nurul Sofia dan Mas Ibnu. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai analisis komparatif sistem pembiayaan kesehatan dengan perspektif modal globalnya dari United Kingdom. Boleh lanjut, Mas Ibnu? Boleh di next? Mas Ibnu, maaf. Ya, ya, makasih. Ya, yang pertama kita akan membahas dari latar belakang. Mungkin tadi sempat dipaparkan juga oleh Pak Ridwan gitu ya, mengenai universal health coverage. Itu adalah sistem pembiayaan kesehatan yang di mana bahwa individu itu memiliki, setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas gitu ya. Jadi memang dilihat dari kebutuhan klinis atau medis dari pasien tersebut tanpa harus mengalami beban finansial gitu. Di sini di United Kingdom melalui NHS atau National Health Service, yaitu sistem dari United Kingdom itu sendiri menjadi representasi paling ikonik dari model beverage gitu ya. Jadi sejak didirikan pasca Perang Dunia, NHS ini memegang prinsip dasar bahwa pelayanan kesehatan harus tersedia bagi seluruh warga negaranya gitu. Nah, yang tadi disebutkan bahwa dilihatnya dari kebutuhan klinis penduduk tersebut gitu ya. Jadi bukan pada kemampuan dari sanggup membayarnya gitu. Nah, sistem ini adalah dibiayai hampir sepenuhnya dari sumbernya itu dari perpajakan umum. Nah, cuman memang seiring berjalannya waktu dari sistem NHS ini memiliki tantangan yang besar gitu. Salah satunya yang pertama adalah dari journey time atau misalkan waktu tunggu layanan yang memang panjang, juga beban populasi yang menua, hingga tekanan pasca pandemi. Jadi menjadi dinamika yang memaksa pemerintah UK melakukan berbagai reformasi kebijakan. Boleh di next, Mas? Ya. Untuk memahami sistem pembiayaan kesehatan di UK, kita dapat melihatnya dari beberapa aspek utama. Mungkin yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ridwan. Yang pertama adalah dari struktur pembiayaan atau revenue collection, bagaimana dana kesehatan tersebut dikumpulkan. Lalu yang kedua adalah pooling dari penggabungan risiko, bagaimana layanan kesehatan itu digabungkan agar memang tidak ditanggung sendiri oleh pasien. Yang ketiga adalah bagaimana pembelian layanan atau purchasing itu bagaimana caranya untuk dibeli, kesehatan tersebut dibeli atau direncanakan oleh sistem gitu ya. Lalu yang keempat adalah cakupan dan manfaat dari NHS itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah sistem pembayaran provider gitu. Bahwa memang sistem ini bukan melihat pelayanan kesehatan saja, tapi juga sistem pengelolaan dana publik yang memang sangat besar dan juga kompleks. Boleh next, Mas Ibnu? Nah, di sini yang pertama dari struktur pembiayaan. Jadi di sini ada 3 poin gitu ya, 3 sumber gitu. Yang pertama adalah dari pajak umum. Jadi sekitar 79 sampai 80% dana NHS ini berasal dari pajak umum. Yang mana pajak umumnya yang pertama adalah pajak penghasilan, ada PPN dan juga ada pajak perusahaan. Nah, dana ini dialokasikan oleh parlemen kepada Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial atau disebutnya itu DHSC. Nah, yang kedua ada dari National Insurance atau kontribusi asuransi nasional gitu. Jadi NI ini memberikan kontribusi tambahan untuk anggaran kesehatan. Ya, meskipun dana ini tetap dikelola oleh negara gitu ya, bukan oleh perusahaan asuransi swasta. Nah, yang ketiga adalah sumbernya dari biaya pasien atau user charge. Nah, ini porsinya kecil sih, mungkin sekitar 1%. Ini untuk mencakup biaya resep obat, layanan gigi, dan juga kacamata bagi kelompok yang memang tidak mendapatkan pengecualian. Tapi pada intinya memang layanan inti dari medis tersebut itu tetap gratis pada saat digunakan. Boleh next, Mas?
Nah, yang kedua itu tadi disebut pooling atau penggabungan risiko. Jadi dalam NHS ini, risiko finansial itu memang tidak, ditanggung sendiri oleh individu gitu ya, tapi memang di-pooling atau disebut digabungkan dalam satu sistem nasional. Ada disebutnya pooling nasional. Jadi, disebar dulu ke seluruh populasi melalui kas negara, lalu dari DHSC itu kemudian mentransfer sebagian besar anggaran ke NHS di, UK gitu ya, United Kingdom. Lalu, ada yang namanya Integrated Care Boards, itu adalah, Itu jauh lebih murah, lebih efisien. Tapi perlu kekuatan pencarian sumber dana yang signifikan. Terkait dengan apa tadi ya, distribusi tenaga kesehatan, mungkin kita juga bisa mencoba meniru Sri Lanka. Sri Lanka itu tenaga kesehatan itu bukan cuma gratis kuliahnya, tapi dia dibiayai juga. Dia dapat uang saku juga bulanan, orang-orang di tenaga kesehatan itu. Sehingga otomatis mau nggak mau dia harus mau tinggal ditempatkan di wilayah terpencilnya lah, sehingga penyebarannya menjadi merata. Tapi yang paling sustainable sebetulnya sudah disinggung oleh tadi Pak Ibnu, yaitu adalah memberikan semacam kuota afirmasi. Artinya orang-orang yang dari daerah tinggal di daerah terpencil itu mendapatkan kuota khusus, jadi dia nggak perlu bersaing secara nasional untuk masuk, di-train, dididik jadi tenaga kesehatan, karena kemungkinan besar dia akan mau kalau ditempatkan lagi di daerah tersebut. Nah, kuota afirmasi ini yang, tapi juga kuota afirmasi perlu ini ya, perlu dipertimbangkan juga gitu. Misalnya, ya untuk mengcover daerah-daerah Indonesia Timur yang bukan di ke UI juga afirmasinya, karena nanti once dia kuliah di UI gitu misalnya, ya dia juga nggak mau balik lagi gitu kan, maunya berkarir di Jabodetabek gitu. Jadi mungkin kalau kuota afirmasinya di daerah tersebut misalnya ada berapa sekolah kesehatannya di NTT misalnya ada di mana di Nusa Cendana, Nusa Cendana, ya ada kuota khusus untuk orang daerah-daerah terpencil di NTT, di Sabu, di Alor, di daerah-daerah terpencil itu ada kuota khusus per kabupaten kota kayak gitu. Dan dia wajib kembali ke kota asalnya. Itu jauh lebih sustainable sebetulnya. Alright, saya kira sekian untuk sesi kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan. Minggu depan take home ujiannya. Tapi kita masih punya PR untuk dasar kebijakan kesehatan karena kebetulan banyak libur ya di Jumat malam. Nanti kita coba cari schedule-nya. Saya akan hubungi PJ untuk mencari schedule yang pas. Tapi kalau weekday saya bisanya setelah jam 7 karena di sini sholat maghribnya jam 18.30 lebih bahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.